Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan berita terkini bersama saya Rifki Ananta Fahreza. Dalam 5 menit ke depan, saya akan membawakan sejumlah berita-berita aktual dan faktual dari kegiatan belajar mengajar, mata kuliah, teknik reportase, dan investigasi berita. Mari kita simak berikut ini. Di sini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari sebuah technical jurnalisme dengan keadaan kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia, peran jurnalisme investigasi dalam memperkuat demokrasi pada era digital. Sejak ambruknya rezim otoriter reformasi 1998, kehidupan pers di Indonesia memasuki era yang sangat berbeda dibandingkan masa sebelumnya. Pada masa Orde Baru, media massa dijalankan di bawah kontrol negara yang ketat, sensor, dan manipulasi politik yang membatasi fungsi jurnalistik sebagai fungsi pengawas kekuasaan. Pasca reformasi, media memperoleh ruang kebebasan yang sangat penting. Sejumlah regulasi baru diterbitkan, dan media massa serta media digital berkembang pesat. Namun, transformasi ini tidak datang tanpa tantangan. Berbagai intervensi politik dan ekonomi, kepemilikan media yang terkonsentrasi, tekanan komersial, hingga perubahan teknologi telah mengubah landscape jurnalisme baik di Indonesia maupun global. Periode pasca reformasi ditandai dengan lonjakan kuantitas media dan pluralisme yang lebih besar dalam landscape pers Indonesia. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers memberi kerangka hukum untuk kebebasan pers dan penegakan fungsi kontrol sosial media. Meskipun demikian, independensi media tetap menghadapi tekanan dari pengaruh politik yang melekat ke kepemilikan media oleh konglomerat, hingga tantangan ekonomi memaksa media mengubah model bisnisnya, sehingga terkadang mengorbankan kualitas jurnalistik atau keberanian dalam liputan kritis. Dengan hadirnya era digital dan konvergensi platform, paradigma pemberitaan berubah. Kecepatan menjadi penting. Media daring menyusul tradisional dan jurnalisme harus menyesuaikan diri dengan pola konsumsi baru. Bab selanjutnya, dinamika perkembangan jurnalisme di Indonesia. Perjalanan jurnalisme di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kolonialisme Belanda. Pada masa penjajahan, kegiatan jurnalistik berkembang dalam konteks perjuangan melawan kekuasaan kolonial dan menjadi sarana bagi kalangan pribumi untuk menyampaikan gagasan serta semangat kebangsaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, fungsi pers mengalami perubahan signifikan. Media tidak hanya berperan sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga menjadi instrumen perjuangan politik dan sosial yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat serta menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, dinamika tersebut berubah secara drastis pada masa pemerintahan Orde Baru. Selama periode ini, kebebasan pers mengalami pengekangan yang ketat melalui sistem kontrol dan sensor pemerintahan. Banyak media yang dibredel dan jurnalis dibatasi ruang geraknya agar sejalan dengan kepentingan rezim. Pers lebih difungsikan sebagai alat propaganda daripada sarana penyampai kebenaran, sehingga independensi media praktis tidak dapat dijalankan secara bebas. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi modern. Dalam konteks Indonesia, kebebasan pers berarti hak bagi setiap individu dan lembaga media untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Pers yang bebas dianggap sebagai sarana kontrol sosial terhadap pemerintah, serta wahana untuk menegakkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam kehidupan bernegara. Perkembangan dan tantangan jurnalisme dunia. Krisis kepercayaan media global adalah kondisi ketika publik secara luas tidak lagi mempercayai media sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Krisis ini disebabkan oleh penyebaran disinformasi dan hoaks, tekanan politik dan ekonomi yang memengaruhi independensi, serta munculnya banyak media abal-abal di era digital, yang dimana penyebab utama krisis kepercayaan adalah disinformasi dan hoaks. Penyebaran disinformasi digital secara masif melalui media sosial dan platform lainnya yang merusak reputasi institusi dan menciptakan ketidakpercayaan kolektif. Media mengalami tekanan berbagai pihak yang dapat mengorbankan independensi dan netralitas pemberitaan sehingga menimbulkan keraguan publik. Tekanan politik dan ekonomi. Media mengalami tekanan dari berbagai pihak yang dapat mengorbankan independensi dan netralitas pemberitaan sehingga menimbulkan keraguan publik. Maraknya media ilegal muncul. Banyak media abal-abal yang tidak memiliki standar jurnalisme, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah memproduksi konten yang tidak mendidik yang dapat merusak kepercayaan pada
media profesional. Era post-truth, fenomena di mana fakta objektif memiliki pengaruh lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi. Algoritma media sosial, algoritma yang mengutamakan klik, sering mendorong produksi konten sensasional yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap media. Kolaborasi lintas negara dalam liputan investigatif. Kolaborasi lintas negara dalam liputan ini seperti Panama Papers terhadap kegiatan puluhan hingga ratusan jurnalis dari berbagai negara bekerja sama untuk menganalisis data bocoran besar. Seperti dokumen firma hukum Mossack Fonseca, kolaborasi ini memungkinkan pembentukan jaringan global dan berbagi data yang pada akhirnya mengungkapkan bagaimana individu kaya dan pejabat publik menggunakan perusahaan offshore untuk menghindari pajak dan menyembunyikan aset. Contoh kasus lain dari kolaborasi ini adalah Paradise Papers dan Pandora Papers. Adapun cara kerja kolaborasi yaitu dengan pembentukan jaringan International Consortium of Investigative atau bisa kita sebut ECIG berperan penting dalam mengorganisir kolaborasi ini, memungkinkan jurnalis di seluruh dunia untuk bekerja sama dengan aman. Pembagian data bocoran dalam jumlah besar, miliaran dokumen dibagikan kepada jurnalis yang berpartisipasi, yang kemudian melakukan analisis data secara mandiri di negara masing-masing dengan fokus pada individu dan perusahaan yang relevan dengan yurisdiksi mereka. Analisis berbasis data. Jurnalis menggunakan berbagai alat dan teknik untuk menganalisis data, termasuk pencarian database, analisis jaringan, dan verifikasi informasi. Publikasi bersama. Setelah analisis selesai, jurnalis dari berbagai negara menerbitkan laporan mereka secara bersamaan dalam waktu yang berdekatan, menciptakan dampak global dan terkoordinasi yang lebih besar. Demikian sajian berita hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Saya Rifki Ananta Fareza mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.